itu Stefanus? Stefanus seorang pemimpin yang tegas serta gagah berani. Ia menerapkan hukum yang adil. Namun demikian, ia juga lemah lembut serta penuh belas kasihan kepada mereka yang miskin. Nah, mau tahu lagi lebih banyak tentang siapa itu Stefanus dan apa yang dilakukan oleh Stefanus? Makanya ikuti ibadah ini ya teman-teman, dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku, Renata. Masih di tahun yang sama, bangkit dan jadi teranglah. Dan untuk bulan ini, siapa yang ulang tahun? Happy birthday ya untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni ini. Nah, sekarang yuk kita semua siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Agar sama-sama kita semua bangkit dan menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita memulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bisa bertemu denganmu lagi hari ini. Sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar dapat menyelesaikan ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom, shalom. Wah, pasti kakak yang percaya semua kita dalam keadaan yang baik, luar biasa. Kak Cika dan Alicia? Baik dong Kak. Baik, puji Tuhan. Oke, yuk sama-sama teman-teman yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Oke. Boleh digerakin badannya ke kiri ke kanan. Coba. Yuk, sampai tepuk tangannya di atas kepala. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Ya, semangat ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan asik. Sambil nari dong. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti menari. Kita nari bareng-bareng ya. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari. Haleluya. Dari awal ya, bareng-bareng. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada dalam siapa? Dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Sambil muter ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Sekarang Allah balik ya. Ku kan menari, asik. Dari awal lagi lebih semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Sekarang ada sebelah kiri, kanan, asik. Ku kan menari, ku kan menari. Bareng-bareng ya, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, seperti dat menari. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat? Masih dong Kak. Di sini masih semangat. Pasti adik-adik dimanapun kalian berada harus tetap semangat memuji Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama adik-adik semua, kita menaikkan penyembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu. Katakan dalam hidupku. Dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Yuk katakan ku sembah ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh, katakan Allah Roh Kudus ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Kau selalu dalam hidupku. Lebih sungguh-sungguh katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Engkau. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Yuk sama-sama teman-teman kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan ya. Teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada, kita sama-sama bersyukur sama Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya.
sungguh-sungguh katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu. Kami sanjung Engkau Tuhan. Mulia bagimu. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku sembah, sembahmu ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu untuk menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Wah, hebat kalian. Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Oke, sudah semuanya? Oke, tema kita kali ini yaitu menjadi terang dan saksi Kristus. Kita akan belajar dari kisah Stefanus menjadi martir. Nah, cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 dan kitab Kisah Para Rasul 7. Nanti adik-adik bisa minta bacakan mama papanya di rumah ya. Oke, kakak akan mulai ya adik-adik ya. Sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semakin banyak orang yang percaya dan dibaptis adik-adik. Salah satunya yaitu Stefanus. Dan Stefanus ini dia penuh dengan kasih karunia dan kuasa. Bahkan di ayat yang ke-8 disebutkan bahwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah adik-adik, jadi Stefanus ini dia penuh dengan kasih karunia adik-adik. Bahkan dia juga banyak mengadakan mukjizat-mukjizat. Tapi tahukah kalian, walaupun banyak yang percaya dan bertobat dan banyak juga yang dibaptis, tetapi banyak juga orang yang gak suka adik-adik. Salah satunya dengan Stefanus ini. Kakak akan bacakan dari ayat yang 9 dan 10 ya. Oke, kakak akan bacakan. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, karena hal ini adik-adik, mereka menjadi tidak suka dengan Stefanus. Bahkan mereka melakukan sebuah perencanaan dan mereka sampai memanggil saksi-saksi palsu adik-adik. Dan mereka mulai memberitahukan bahwa Stefanus ini dia menghujat Tuhan. Nah, kira-kira kakak mau tanya nih, kalau menghujat Tuhan itu boleh atau tidak? Tidak boleh ya adik-adik ya. Menghujat di sini adalah menghina. Nah, karena hal itu akhirnya Stefanus dibawa ke mahkamah agama adik-adik. Kakak akan bacakan kembali di ayat yang ke-12 ya buat kalian ya.
Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwaruskan oleh Musa kepada kita. Nah, akhirnya adik-adik Stefanus disergap dan dibawa ke mahkamah agama adik-adik untuk diadili. Dan Stefanus diajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi adik-adik di ayat yang ke-15 di sini diceritakan atau diberitahukan bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan kalian tahu adik-adik, ternyata waktu Stefanus disergap, Stefanus tetap tenang adik-adik. Bahkan orang-orang itu melihat bahwa mereka melihat Stefanus seperti muka malaikat adik-adik. Dan akhirnya imam besar berkata, benarkah demikian? Dan kalian tahu adik-adik, di Kisah Para Rasul 7 ayat 2 dan selanjutnya Stefanus mulai membicarakan adik-adik. Stefanus mulai menjawab dan Stefanus mulai berbicara dan Roh Kudus turun ke atasnya. Dan Stefanus mulai berbicara berkata-kata mengenai sejarah bangsa mereka, ketidaktaatan mereka, memberitahukan tentang dosa mereka dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang datang untuk mengubah semua. Dan kalian tahu adik-adik, anggota-anggota mahkamah agama ini mendengar hal itu, mereka hatinya sangat menjadi tertusuk dan menjadi sangat marah. Dia tidak suka dengan perkataan yang disampaikan oleh Stefanus adik-adik. Dan juga di Alkitab disebutkan bahkan mereka sampai menggertakkan gigi adik-adik. Yuk sekarang kakak akan bacakan kembali di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54. Oke, kakak bacakan ya. Dengan perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Nah, jadi pada saat mereka mulai kesal adik-adik, mereka menggertakkan gigi. Dan Stefanus bilang kalau Stefanus itu melihat Allah adik-adik. Dan mereka menjadi sangat kesal dan sangat marah. Bahkan sampai akhirnya mereka menyeret Stefanus keluar kota. Lalu melemparinya dengan batu adik-adik. Mereka udah gak peduli adik-adik. Dan di sini dilanjutkan. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, gak cuma di situ adik-adik. Ketika Stefanus diseret keluar kota, terus Stefanus juga dilemparin. Kalian tahu, Stefanus tidak marah balik adik-adik. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Stefanus? Iya, Stefanus berdoa adik-adik. Dan seperti ini doanya. Kakak bacakan di ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Iya, adik-adik, akhirnya pada saat Stefanus diseret keluar kota terus dilempari dengan batu, Stefanus tidak marah adik-adik. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tapi Stefanus malah berdoa,
"Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan Stefanus juga ingat kepada mereka yang melempari Stefanus dengan batu. Dia bilang, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus tetap mengasihi mereka adik-adik. Dan selanjutnya dibahas bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi pada saat itu juga ada Saulus adik-adik. Dulu Saulus ini dia adalah seorang penganiaya jemaat adik-adik. Dia gak suka bahwa semakin banyak orang yang percaya dengan Yesus adik-adik. Sehingga dia suka menganiaya jemaat adik-adik. Dan betul Saulus ini adalah dia nantinya berubah menjadi Paulus adik-adik ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus adik-adik. Dan Paulus diubahkan sehingga dia berubah dan namanya berubah menjadi siapa? Iya, Paulus. Dia menjadi salah satu rasul adik-adik. Dan Paulus juga dia menulis Alkitab adik-adik. Ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar adik-adik bahwa sekalipun dalam penderitaan kita harus tetap menjadi saksi Kristus adik-adik. Kita harus menjadi contoh. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tapi kita tetap harus berdoa untuk orang lain seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Dia nggak marah-marah ketika dia tidak bersalah, tapi dia dirajam atau dilempari batu, tapi dia tetap mengasihi orang-orang tersebut adik-adik. Oke, siapa yang hari ini mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi cinta sama Tuhan Yesus, angkat tangannya. Oke, kakak juga. Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan Yesus, angkat tangannya. Oke adik-adik. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di rumah ya. Dari Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Stefanus. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami hati seperti Stefanus Tuhan. Kau berikan kami keberanian seperti yang Kau berikan kepada Stefanus ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya adik-adik, sebelum kita tutup dan selesai ibadah kita, yuk kakak undang semuanya kita berdiri sekali lagi. Kita mau berdoa tutup dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah. Biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hari ini sebelum kami selesai beribadah, kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan kiranya dilimpahkan kepada setiap anak-anak, setiap keluarga yang sedang menonton acara tayangan ibadah hari ini. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dengan perlindungan, kasih karunia, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kemanapun mereka pergi melangkah, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Roh Kudus terus memimpin hidup mereka, Roh Kudus terus tinggal di dalam hidup mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan buat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.